berkeluarga dengan sehat walafiat. Baik, mengingat materi yang menarik ini, saya tidak akan berpanjang lebar. Majelis ini akan saya berikan langsung kepada Ustaz Firanda. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ikhwan, akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi kondisi di mana kita bingung menghadapi kondisi tersebut. Rencana tidak ada. Terus apa yang harus kita lakukan? Segala harapan dari sebab-sebab duniawi sudah pupus, ya. Dan terkadang sebagian orang mengalami kondisi demikian, ya. Terutama di masa-masa sulit di zaman sekarang, ya. Sebagian orang kehilangan keluarga, kehilangan pekerjaan, ya. Terkadang tertimpa juga dengan penyakit sehingga dia bingung apa yang harus dia lakukan. Sebagian ulama seperti Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya terkadang manusia terjebak dalam kondisi demikian di puncak-puncak kesulitan, agar Allah mengajari dia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dia sadar bahwasanya apa yang dilihat selama ini di atas muka bumi tidak bisa merubah kondisinya. Yang bisa merubah kondisinya hanyalah Rabbul Alamin, ya. Jadi terkadang kita dijebak dengan kondisi seperti itu agar kita benar-benar hanya bertawakal kepada Allah. Kita sadar bahwasanya orang-orang yang selama ini kita harapkan ternyata tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berkutik dengan kondisi yang kita hadapi. Bahkan perkara terkadang lebih menyedihkan ketika orang-orang yang kita harapkan ternyata meninggalkan kita, menjauh dari kita, tidak ingin tercipratkan dengan kesulitan yang sedang kita hadapi. Tidak mengapa ketika dalam kondisi demikian seorang muslim, seorang mukmin harusnya semakin, ya, percaya kepada Allah bahwasanya jalan keluar akan segera tiba. Recording in progress. Maka pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang apa yang dilakukan oleh seorang seharusnya ketika benar-benar di puncak-puncak kesulitan, seakan-akan segala jalan keluar sudah tertutup. Ada 3 hal yang hendaknya dilakukan oleh seorang muslim. Yang pertama adalah dia husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga dia bertobat, beristighfar atas segala dosa-dosa yang dia lakukan. Kalau dia punya masalah dengan orang lain, maka segera dia selesaikan sebisa mungkin. Karena bisa jadi apa yang dia alami merupakan dampak dari dosa-dosa masa lalunya atau dampak dari kezaliman yang dia lakukan kepada orang lain. Ala kulli hal, apapun yang terjadi, ini 3 perkara yang ingin saya singgung pada kesempatan kali ini. Ketika seorang menghadapi kondisi yang sangat sulit, karena dalil-dalil menunjukkan 3 hal ini sangat penting agar seorang bisa keluar dari kondisi yang sangat berat yang tidak bisa dia hadapi. Baik. Yang pertama, ya, yang pertama adalah husnudzan billah, ya, husnudzan, berprasangka baik. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang berprasangka baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Ya. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, sungguhnya Allah mencintai orang berbuat baik. Dalam ayat yang lain, wa ahsinu wallahu yuhibbul muhsinin. Sebagian ulama menafsirkan wa ahsinu, mereka mengatakan yaitu ahsanul dzan, ya.
Di antara makna wa ahsinu artinya ihsan dzan billah, berprasangka baik. Baik kepada Allah. Ini sebagian tafsiran para salaf. Maka orang kalau berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dicintai oleh Allah dan dia akan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tahu bahwasanya ibadah terdiri atas perkataan, perbuatan dan juga amalan batin ya, amalan batin. Justru amalan batin ini lebih penting dalam peribadatan kepada Allah daripada amalan zahir ya. Terkadang kita hanya fokus kepada ibadah yang zahir seperti salat, baca Quran, itu penting semuanya, salat, baca Quran ya. Tapi kita terkadang lalai bahwasanya ada ibadah-ibadah hati yang sangat agung. Di antaranya seperti berbaik sangka kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, yang adalah ibadah hati yang sangat agung. Bahkan banyak ibadah-ibadah zahir yang dibangun di atas ibadah hati. Kalau ibadah hatinya buruk, maka ibadah zahirnya juga buruk. Dan Nabi SAW telah mengatakan bahwasanya inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyil qalb. Sungguhnya dalam hati ada segumpal daging. Kalau dia baik maka baik pula seluruhnya, kalau dia buruk maka buruk pula seluruhnya. Ketahui dia adalah qalbu. Maka ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk husnudzan kepada Allah ya ketika dalam kondisi sulit. Semuanya kita husnudzan. Rasulullah mengajar kita untuk husnudzan dalam banyak hal ya, dalam banyak hal. Di antaranya dianjurkan untuk husnudzan atau ditekankan kapan di antaranya ketika akan meninggal. Ketika akan meninggal. Saya rasa kondisi paling berat seseorang yang dia benar-benar pasrah ketika akan meninggal. Mau apa lagi sudah? Usaha sudah selesai semuanya. Mau apa lagi? Dia sudah nggak bisa baca Quran, dia sudah nggak bisa sholat lagi, sudah mau akan meninggal dunia. Ya, namun ada ibadah yang agung hendaknya dia kerjakan di saat-saat puncak dari kesulitan tersebut adalah husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Sami'tu Rasulullah SAW qabla mautihi bi thalathati ayyam." Aku mendengar Rasulullah SAW sebelum meninggal 3 hari. Rasulullah SAW berkata, "La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah." Janganlah sekali-sekali salah seorang kalian dari kalian meninggal dunia kecuali dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ya. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Hadis riwayat Muslim. Jangan sekali-sekali meninggal kecuali berbaik sangka. Ini kondisi saya rasa super sulit daripada kondisi yang kita hadapi sekarang. Kita bagaimanapun kondisi sulit, kita masih bisa berbuat ya, masih hidup. Tapi kalau sudah menjelang kematian, saya rasa sudah harapan semua sudah pupus. Tapi ingat, Nabi bilang jangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentunya di antaranya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika bertobat ya, ketika bertobat dari dosa. Ini juga butuh berbaik sangka. Makanya dalam hadis qudsi Allah mengatakan adnaba abdi dzamban. Hambaku melakukan maksiat. Ya. Faqala rabbighfirli. Kemudian dia berkata, ya Allah ampunilah aku. Kata Allah, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzam wa ya'khudhu bidzam. Hambaku tahu bahwasanya dia punya Tuhan yang mengampuni dosa. Makanya dia minta ampun. Dia husnudzon kepada Allah. Dia tahu Tuhan saya ini Maha mengampuni dosa. Maka dia mengatakan, rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Ghafartu lahu, kata Allah, aku ampuni dia. Aku ampuni dia. Tsumma makatha masyaallah, kemudian dia diam dalam berapa lama tidak bermaksiat. Tsumma adnaba dzamban akhar, kemudian kembali lagi melakukan maksiat. Ketika dia maksiat lagi, dia bertobat, dia mengatakan rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Allah mengatakan lagi, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzam wa ya'khudhu bidzam. Hambaku tahu dia punya Tuhan yang Maha Pengampun, maka dia minta ampun, aku ampuni dia. Husnudzon dia, meskipun dia melakukan dosa, dia husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengkisahkan tentang
tiga orang sahabat kalau tidak salah, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, kemudian Hilal dan Murarah, tiga orang ini yang mereka tidak ikut serta dalam perang Tabuk, sehingga kemudian Nabi menyuruh para sahabat memboikot mereka sampai hampir 50 hari. Allah turunkan bagaimana mereka dalam kondisi demikian, ketika mereka mengucapkan salam tidak ada yang jawab, bahkan keluarganya, kerabatnya tidak menjawab salam, bahkan disuruh meninggalkan istrinya. Berat ketika itu mereka diboikot oleh kaum muslimin, oleh Nabi SAW. Biasanya murah senyum, Nabi tidak senyum. Terkadang senyum marah, ya, bukan senyum yang seperti biasanya, sehingga berat bagi tiga sahabat ini, padahal mereka begitu cinta kepada Nabi SAW. Allah turunkan firman-Nya, wa ala thalathatil ladzina khulifu hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih thumma taba 'alaihim yatubu. Dalam surat Taubah kata Allah, dan tiga orang yang ditangguhkan taubat mereka sampai hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat, sampai mereka menyangka bumi sudah sempit, padahal bumi itu luas. Tapi mereka menyangka tidak kuat hidup di situ. Bumi terasa sempit, padahal bumi itu luas, kata Allah. Bukan cuma itu, dhaqat alaihim anfusuhum, bahkan jiwa mereka juga merasa sempit. Artinya sudah puncak, sudah sulit sekali. Tapi kata Allah, wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih. Tapi mereka menyangka bahwasanya tidak ada tempat mereka berlari kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang jadi poin penting. Mereka husnudzan ketika mereka melakukan kesalahan bahwasanya Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Maka seorang ketika bertobat, dia hendaknya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara juga kita ditekankan untuk husnudzan ketika dalam kondisi terdesak. Ya, seperti kondisi sekarang, kondisi sebagian orang dalam kondisi sangat sulit. Sunnatullah berlaku, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, sunnatullah berlaku. Jika kondisi sudah sangat sulit, di puncak kesulitan, biasanya kalau dibarengi dengan ketakwaan, biasanya datang solusi. Solusi itu datang ketika di puncak-puncak kesulitan. Ya. Di puncak-puncak kesulitan. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an, ya. Demikian juga kisah-kisah yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang pertolongan tersebut ketika di puncak-puncak kesulitan, ya. Di puncak-puncak kesulitan. Kenapa? Mereka husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sebutkan misalnya contoh, ya. Contoh-contoh kisah akan hal ini. Seperti apa? Seperti misalnya kisah Ibrahim dan Hajar, ya. Alaihissalam dan Hajar. Ketika kisahnya ma'ruf, sudah sering sampaikan. Ketika Ibrahim kemudian mengantarkan Hajar dan putranya Ismail di tengah lembah kota Mekah yang tidak ada makanan, tidak ada tumbuhan, tidak ada air. Kemudian Ibrahim pulang meninggalkan mereka berdua, istri dan anaknya, dengan bekal satu tempat makanan, satu tempat air minum. Ketika Ibrahim pergi, maka Hajar istrinya mengejar. Dia mengatakan, ya Ibrahim, atutrukuna bihadzal wadi alladhi laisa fihi syai' wala ins wala syai'. Ya Ibrahim, kau tinggalkan istrimu dan anakmu di lembah ini yang kering, tidak ada air, tidak ada tumbuhan, tidak ada manusia, tidak satu pun. Ibrahim tidak menjawab, dia terus melangkahkan kaki menuju ke negeri Syam. Hajar mengejar lagi. Dia mendapati hal yang aneh dari suaminya. Dia mengatakan, ya Ibrahim, atatrukuna bihadzal wadi alladzi laisa fihi insun wala syai' wala zar' wala syai'. Ya Ibrahim, kau tinggalkan kami di suatu lembah yang tidak ada apa-apa. Ibrahim tidak menjawab sampai Hajar faham. Dia mengatakan, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk hal ini? Kata Ibrahim, na'am, benar Allah yang perintahkan. Apa kata Hajar ketika itu? Idzan la yudayyi'una. Kalau gitu Allah tidak akan meninggalkan kami. Kemudian kisah yang ma'ruf, akhirnya minumannya habis, makanannya habis, air susu Hajar pun tidak keluar. Akhirnya Ismail menggeliat kesakitan, maka Hajar pun naik ke bukit Sofa, kemudian pergi ke bukit Marwah sampai 7 kali, baru kemudian Allah berikan. Di puncak-puncak dia kesulitan, anaknya menangis, dia tidak kuasa melihat anaknya, dan dia sudah letih dari bukit Sofa ke Marwah, Sofa ke Marwah, Sofa sampai 7 kali. Seorang wanita di tempat seperti itu, tiba-tiba ada bantuan, datang malaikat Jibril, kemudian keluarlah air Zam-Zam. Lihat bagaimana Hajar bertahan. Dia mengatakan idzan la yudayyi'una. Dia bertakwa, dia bilang Allah tidak akan meninggalkan kami. Ini yang penting. Ini yang perlu kita perhatikan, bagaimana bisa keluar perkataan idzan la yudayyi'una.
Allah tidak akan meninggalkan kita. Kapan seorang bisa mengatakan Allah tidak akan meninggalkan kita? Ketika dia membangun ucapannya di atas ketakwaan. Jadi masalahnya takwa yang penting sehingga kita bisa husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kondisi sangat sulit dihadapi Hajar tapi ada solusinya ya. Saya rasa kalau kita di kondisi Hajar bingung mau ngapain, tidak ada rencana mau ngapain. Tidak ada orang, tidak ada manusia, tidak ada kehidupan, tidak ada air, anak menangis, menggeliat. Tapi ada Allah Subhanahu wa taala. Ada Allah. Terus berusaha tapi yakin ada yang di atas yang memperhatikan kita. Ya. Kemudian contoh yang disebutkan juga dalam Al-Quran misalnya apa? Kisah Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam ketika sudah kejebak ya, kata Allah Subhanahu wa taala matara al-jam'ani qala ashabu Musa innala mudrakun. Tatkala dua kelompok sudah saling melihat kelompok Musa dengan kelompok Fir'aun ya, Fir'aun sudah mengejar dengan ratusan ribu pasukannya, Nabi Musa dan para sahabatnya dan pengikutnya sudah di depannya ada laut merah, tidak ada jalan keluar. Di belakang ada musuh, di depan laut merah, sementara ombak menghantam luar biasa. Sampai sebagian murid Nabi Musa berkata, "Innala mudrakun, wahai Musa, kita bakalan ketangkap." Sampai sebagian mereka mengatakan, "Wahai Musa, mana janji Tuhanmu? Mana janji Tuhanmu?" Tapi kata Nabi Musa, "Ya inna ma'i kalla, kita tidak akan tertangkap. Inna ma'i rabbi sayahdin." Allah akan beri petunjuk kepadaku. Lihat, kalau kita di posisi Musa ada bingung, enggak ada jalan keluar. Mau kemana? Tidak ada jalan keluar, depan laut merah, ombak begitu besar, belakang pasukan. Tapi di saat-saat genting tersebut, Nabi Musa tetap husnudzan kepada Allah. Dan ketika seorang bisa mengatur hatinya, cukup dia husnudzan dibangun ketakwaan, maka Allah akan berikan pertolongan. Cuma yang masalah kita tidak mau husnudzan kepada Allah. Suudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kondisi, saya katakan tadi, sunnatullah berlaku ketika benar-benar dalam puncak-puncak kesulitan dan kita sudah tahu tidak ada satu manusia pun yang bantu kita, biasanya saat itu datanglah pertolongan. Saat kita yakin yang mengatur semuanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Saat itu datang pertolongan dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Contoh lagi Allah sebutkan dalam kisah ya. Yakub ya. Ketika anak-anaknya tertahan, Yusuf hilang entah sudah berapa puluh tahun, kemudian Binyamin ditangkap. Kemudian kakak mereka yang paling tua juga tidak mau pulang. Ketiga anaknya tidak ketemu lagi dengan dia, tertahan di entah kemana. Yusuf entah kemana, Binyamin ditahan. Maka ketika itu Yakub alaihissalam semakin husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkata, "Asallahu ayyatiyani bihim jami'an." Ini apa yang perlu kita perhatikan. Yakub alaihissalam kapan dia mengucapkan demikian? Asallahu ayyatiyani bihim jami'an. Semoga Allah mendatangkan 3 anakku kepadaku. Dia tidak pernah mengucapkan itu sebelumnya. Ketika Yusuf hilang, dia tidak mengucapkan hal tersebut. Ketika Binyamin hilang, kemudian kakaknya tidak bisa pulang, baru dia mengucapkan hal tersebut. Kenapa? Sudah di puncak-puncak kesulitan. Karena mereka tahu, orang-orang salihin tahu, ketika sudah di puncak kesulitan, mereka semakin meningkatkan husnudzan mereka kepada Allah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segalanya. Yang mengatur segalanya. Dan kisah kita seperti ini banyak. Ya. Nabi SAW juga ketika dalam goa bersama Abu Bakar sampai musuh-musuh sudah di depan, kemudian kata Abu Bakar ketakutan, "Lau anna ahadahum absara ila tahti qadamai la absarana." Kalau salah seorang dari mereka lihat ke bawah tentu lihat kita. Kata Nabi, "La tahzan innallaha ma'ana." Jangan khawatir, Allah bersama kita. Husnudzan. Lihat ketika Nabi SAW bayangkan di Taif, Nabi SAW berdakwah, kemudian diusir, dilempar dengan batu sampai kaki beliau berdarah. Kemudian beliau sampai orang bilang apa? Sampai tidak sadar berjalan saking sedihnya. Berjalan meninggalkan kota Taif. Tidak sadar. Falam astafiq inda qarnil Sa'alib. Ya. Kata Nabi, aku tidak sadar, tiba-tiba aku sudah suatu tempat namanya Qarnul Sa'alib. Tiba-tiba datang malaikat gunung. Diperintahkan oleh Allah untuk menawarkan kepada Rasulullah SAW. Lau syi'ta la'utbiqanna alaihimul akhsyabain. Wahai Muhammad, kalau kau mau, aku akan angkat 2 gunung, aku timpakan kepada mereka. Apa kata Rasulullah SAW? Ya. Jangan. Husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sulit, dalam kondisi dia di Mekah sulit berdakwah, ini ketika sebelum Nabi berhijrah. Kemudian kenapa Nabi ke Taif? Karena Nabi sudah sulit berdakwah di Mekah, kemudian Nabi pergi ke Taif berharap orang-orang Taif beriman, justru dia diusir, kemudian dilempar dengan batu sampai berdarah.
Saat itu malaikat nawarkan untuk menghancurkan mereka, Nabi husnudzan kepada Allah dengan berkata, la bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Aku berharap Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang yang beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik sama sekali. Nah ini saat-saat kita husnudzan kepada Allah ketika dalam kondisi-kondisi terdesak. Ya. Dan ini semua adalah amalan hati. Kita tidak bisa husnudzan, ya. Sulit untuk husnudzan kecuali kita yakin dengan ya tidak bisa husnudzan, berbaik sangka, kecuali yakin luasnya rahmat Allah. Yakin Allah melihat kita. Allah mengetahui kondisi kita. Yakin ya, sempurnanya kekuasaan Allah. Nah, kita harus yakin ini semua baru kita bisa husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita tidak yakin sulit ya. Yakin Allah mengurusi kita secara detail. Kita ini di Islam ini diurusi oleh Allah secara detail. Ini ujian Allah berikan pasti ada solusinya ya. Allah tidak bukan kondisi kita luput dari ilmu Allah. Allah tahu kita sedang demikian, Allah tahu. Tapi kita tinggal tanamkan dalam hati kita, ya Allah Engkau mengetahui kondisiku. Ya Allah Engkau tahu kesulitan yang aku hadapi. Kita menangis, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin hanya Allah yang bisa mengangkat penderitaan kita. Kita husnudzan, maka insya Allah ada solusi. Dan dalam hadis qudsi Allah berkata, ana inda dhanni abdi bi, sungguhnya aku tergantung persangka hambaku. Falyadhunna abdi bi ma syaa. Maka silakan hamba berprasangka kepadaku dengan apa yang dia kehendaki. Perhatikan, in dhanna bi khairan falahu. Kalau dia berbaik sangka padaku, bagi dia kebaikan. Wa in dhanna bi syarran falahu. Kalau dia berburuk sangka kepadaku, bagi dia keburukan. Nah, ini tinggal kita menata hati bagaimana kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang kita lakukan adalah bertakwa. Ini landasan kita di antara hal yang membantu husnudzan adalah kita segera memperbaiki diri kita dengan bertakwa. Segera memperbaiki diri kita dengan bertakwa. Kita sadar mungkin sebelum kita mendapat kondisi sulit ini mungkin kita bermaksiat, mungkin kita kurang ibadahnya, mungkin saatnya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah telah menjelaskan bahwasanya takwa memberikan solusi dalam kondisi-kondisi yang sangat sulit, seakan-akan ada kondisi yang gelap dan sempit, tiba-tiba ada jalan keluar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa, Allah berikan solusi. Ini janji Allah, harus kita percayai. Siapa yang bertakwa, maka Allah kasih jalan keluar. Allah beri jalan keluar. Dari sini kita pahami, jika tidak ada jalan keluar, mafhumnya, jika tidak ada jalan keluar, berarti kita kurang bertakwa. Berarti kita kurang bertakwa. Nah, maksud saya ketika kita menghadapi kesulitan, jadikan ayat ini sebagai solusi kita. Saya masih ingat ketika saya membaca sejarah Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah ta'ala ketika berdakwah kemudian diusir. Dia pergi sampai dalam perjalanan dia berkata, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dia ulang-ulangi ayat tersebut karena dia yakin Allah akan berikan dia solusi. Sampai akhirnya alhamdulillah dia kembali. Dia berdakwah sampai terbentuk negara Arab Saudi. Dia di antara berjayanya negara Arab Saudi adalah sebagian dari pahala bagi Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah karena dia pendiri kerajaan Arab Saudi. Kerajaan yang kita lihat maksudnya menjalankan sunnah-sunnah Nabi dengan segala kekurangannya. Tapi maksud saya, ketika dia diusir dalam dakwahnya, dia mengulang-ulang ayat ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, Allah akan berikan dia solusi. Tapi ketika kita mengulangi ayat ini, kita perbaiki diri. Sadar diri agar Allah kasih solusi. Tapi kalau kita hanya baca, tidak kita amalkan, tidak berusaha bertakwa,
maka sulit. Ya. Apa itu takwa? Takwa adalah anta ja'ala bainaka wa baina iqabillahi wiqayah. Engkau menjadikan antara neraka dan dirimu penghalang, yaitu meninggalkan kemaksiatan. Ya, takwa intinya meninggalkan maksiat, menjalankan ketaatan. Maka seorang ketika dalam kondisi sulit berusaha dekat kepada Allah. Sudah pupuskan harapan kepada manusia. Kita boleh ikhtiar, tapi hati selalu kepada Allah, terutama dalam kondisi sulit. Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Allah berikan solusi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Allah beri rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Tidak disangka-sangka. Allah mengatakan lagi, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal, Allah cukup baginya. Allah cukup baginya. Kemudian juga Allah mengatakan dalam satu surat yang sama, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa, Allah mudahkan urusannya. Allah mudahkan urusannya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini semua yang saya bacakan ayat yang battaqillaha ja'alahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa Allah berikan solusi, siapa yang bertawakal Allah berikan rezeki dari yang tidak sangka-sangka. Siapa yang bertawakal Allah cukup baginya, siapa yang bertawakal Allah mudahkan urusannya. Wa may yattaqillaha wa yu'dhim lahu ajra, dan Allah memperbesar pahalanya. Ini semua rentetan ayat-ayat dalam surat At-Talaq. Dalam surat At-Talaq itu surat cerai. Ya. Jadi ini ayat-ayat turun ketika Allah berikan sampel contoh tentang kondisi yang sangat sulit dihadapi oleh seorang. Di antara kondisi yang sangat sulit dihadapi oleh seorang adalah dalam kehidupan rumah tangganya ketika dia cerai dengan pasangannya. Ini berat. Berat bagi sang lelaki, berat bagi wanita, ya. Sangat berat, apalagi kalau mereka sudah memiliki anak-anak. Apalagi kalau mereka sudah menjalin pernikahan dalam waktu yang lama, ya. Belum berkaitan dengan kerabat mertua, dengan tetangga-tetangga, dengan kerabat. Artinya sesuatu yang sangat sulit. Di antara masalah yang sangat berat dalam kehidupan seorang ketika harus bercerai. Tapi dia harus hadapi. Karena syariat membolehkan cerai kalau memang ada maslahat. Nah, Allah mengajarkan kepada kita ketika dalam perceraian yang itu kondisi yang sangat sulit, baik laki-laki maupun wanita, bertakwa kepada Allah. Bertakwa. Bertakwa ketika menghadapi masalah tersebut. Makanya kalau kita baca surat At-Talaq tersebut, Allah sebutkan kalau mau cerai ada aturannya, jangan usir istrimu tetap di rumahmu, di masa iddah ditunggu, ada aturannya. Namun kenapa banyak orang ketika mengalami perceraian tidak mendapat solusi? Kondisi semakin terpuruk, anak-anak tidak diperhatikan, ribut melulu sama bekas istrinya, ribut melulu sama bekas suaminya. Tidak selesai-selesai permasalahan, terkadang dendam-dendaman di antara mereka. Karena mereka tidak bertakwa ketika menjalani perceraian. Artinya mereka tidak bertakwa ketika menghadapi permasalahan yang mereka hadapi. Kita bilang sekarang ada masalah misalnya. Sebagian orang tidak bertakwa, ada masalah ekonomi mereka lagi jatuh. Kemana? Ke dukun misalnya. Atau lari dengan maksiat, menghibur diri dengan nonton yang tidak-tidak. Atau nenggak khamar. Ya. Ada masalah, mereka tidak hadapi dengan ketakwaan. Harusnya kalau ada masalah, apa? Sudah. Bangun malam, hamparkan sajadah, sujud. Selesai, mau diapain? Terus mau kemana lagi? Ya. Mau kemana lagi? Mau telepon misalnya panglima, mau telepon raja, mereka juga sekarang menghadapi permasalahan. Kalaupun diangkat, mereka juga sedang banyak masalah sekarang, sedang banyak urusan. Hati masih berharap kepada manusia sulit. Anda bertakwa kepada Allah, serahkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta, nanti Allah akan beri solusi dari arah yang tidak Anda sangka-sangka. Dan itu pengalaman banyak orang, ya. Ya, pengalaman banyak orang. Ya. Yang jadi masalah ketika kita menghadapi permasalahan, kita tidak menghadapinya dengan ketakwaan, ya.
Harusnya kalau kita ada masalah, sederhana baca Quran, ya. Kemudian sholat malam, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada sisa sedekah, ya, seperti itu, ya. Saya sering sampaikan, saya pernah ketemu dengan seorang, dia sampai operasi berulang-ulang sampai uangnya habis. Selagi pengajian waktu itu, dia kemudian bilang, Ustaz, saya pernah mengalami seperti itu. Saya sampai divonis mati 3 bulan oleh para dokter. Ya, duit saya sudah mau habis, mereka sudah operasi berulang-ulang, hanya mereka udah, kamu nggak bisa lagi 3 bulan lagi, menurut perhitungan medis. Akhirnya saya ketemu dengan seorang kerabat, seorang wanita, dia berkata, sudahlah, sekarang serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sisa waktumu gunakan untuk puasa, sholat malam, untuk sedekah. Dan saya lakukan, Ustaz. Dia bilang, saya lakukan, saya puasa ketika itu, kemudian saya sholat malam, ada sebagian saya sedekahkan, saya sembuh akhirnya, sembuh tanpa operasi. Kapan kesembuhan itu Allah turunkan kepada dia? Tatkala dia benar-benar tahu bahwasanya yang menentukan segalanya hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada dalam hatinya pun ketergantungan kepada manusia sedikit pun. Itu ibadah yang sangat mulia, ya. Jadi ikhwan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua ada masalah, terkadang masalah sangat berat. Kita bingung ini solusinya bagaimana. Susah, mau telepon siapa? Apalagi enggak punya nomor telepon kawan-kawan, sudah. Ditelepon kawan-kawan matiin. Ditelepon kawan-kawan malah pura-pura tidak tahu, ya. Mereka ingin berlari dari masalah kita, tidak ingin kecipratan. Mereka juga sulit. Mereka juga menghadapi krisis seperti kita misalnya. Ya. Kita tidak ingin dapat masalah seperti ini, tapi terkadang lewat dalam kehidupan kita. Maka jangan lupa husnudzan, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga, ini penting juga, istighfar banyak-banyak. Ya. Dan minta maaf kalau ada kezaliman kepada orang yang kita zalimi. Mungkin kita punya masalah sama siapa, kita nggak tahu. Kita bikin masalah sama orang, kelihatannya sepele, tapi orang tersebut angkat tangan, ya Allah, berilah kesulitan hidup bagi dia. Mungkin kita nggak tahu, ya. Tapi intinya kita istighfar. Karena semua yang kita hadapi adalah dari dosa-dosa kita. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apapun musibah yang menimpamu, maka adalah dari dirimu sendiri. Adalah dari dirimu sendiri, ya. Bukan dari orang lain, ya. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun yang menimpa kalian maka akibat dari perbuatan kalian, dan Allah maafkan banyak. Artinya kalau Allah mau beri hukuman kepada setiap kesalahan kita, maka kita akan binasa. Tapi Allah beri hukuman-hukuman, ya, teguran-teguran, dikasih problem yang berat, ya, agar kita banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar. Dalam suatu riwayat disebutkan, man lazamal istighfar, barang siapa yang selalu melazimi istighfar, maka Allah menjadikan min dhiqin makhraja, dari kondisi yang sulit Allah berikan apa? Solusi. Allah akan menggantikan min hammin faraja. Kesedihan Allah akan ganti dengan solusi, ya. Ya. Ini meskipun riwayatnya lemah tapi maknanya benar. Bahwasanya istighfar akan menghilangkan segala kesulitan, ya. Saya pernah baca di sebuah artikel, ada seorang wanita, dia bilang dia ribut sama suaminya. Berat bagi dia masalah, suaminya pergi dari rumah. Apa yang dilakukan? Dia cuma duduk, dia istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sampai suaminya kembali lagi. Ya. Sampai suaminya kembali diri. Yakinlah bahwasanya apa yang kita hadapi ini dari dosa-dosa kita. Maka perbanyak istighfar. Kemudian jangan lupa cek benar-benar, minta maaf kepada orang yang kita zalimi. Coba kita cross check. Bisa jadi yang kita zalimi orang jauh, bisa jadi orang dekat. Orang jauh mungkin kawan-kawan, coba cek, mungkin ada bisnis atau apa, kita punya masalah. Telepon dia, mohon maaf, atau kita pernah ribut, kita angkat suara maki-maki dia, telepon dia, ya, minta maaf, kalau perlu datang ketemu dia. Atau terkadang orang terdekat yang kita zalimi ternyata kakak kita, ternyata adik kita, ternyata orang tua kita, ternyata tetangga kita cek. Ya, karena bisa jadi apa yang kita alami ini adalah akibat dari dosa-dosa kita, ya. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini cuma 3 solusi yang bisa saya tawarkan, ya, untuk kita terapkan dalam kehidupan kita kalau kita menghadapi kesulitan yang sangat berat. Bertakwa kepada Allah. Ingat, tidak ada yang bisa beri solusi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Orang mungkin punya kemampuan secara materi untuk menolong kita, tapi kalau Allah tidak menggerakkan hatinya, dia tidak akan bantu kita. Oleh karenanya,
serahkan hatimu kepada Allah. Ya, saya sering bilang selama kita masih bisa meletakkan dahi kita di tanah, insya Allah ada solusi. Ya. Sampai sebagian ulama mengatakan kamu letakkan dahimu sujud, curhat kepada Allah sebisa-bisanya. Jangan kau angkat kepalamu kecuali kau sudah lepas, ya. Sudah lapang. Masa Allah nggak kasih solusi? Kalau kau bangun malam minta kepada Allah, dan Nabi telah mengatakan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thulutsal akhir minal lail. Allah turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam yang terakhir. Fayaqul, Allah berkata, man yad'uni fa astajib lahu. Siapa yang berdoa aku kabulkan. Man yas'aluni fa utiya su'lah. Siapa yang minta kepada aku akan berikan permohonannya. Wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Siapa yang minta ampun akan aku ampuni. Orang semua sedang tidur, antum cari muka jam 2 malam. Menangis kepada Allah tiap hari antum seperti itu. Masa Allah tidak kasih solusi? Ya. Husnudzan kepada Allah. Ya. Yang menghadapi masalah lebih parah daripada antum banyak, tapi mereka dapat solusi. Kenapa antum tidak? Antum ada masalah berarti. Entah antum suudzon kepada Allah, mau berusaha husnudzan enggak bisa. Kenapa antum enggak bisa husnudzan? Antum ada masalah. Ada dosa-dosa hati, ada dosa-dosa tatkala antum bersendirian, perbaiki. Ada kesombongan, keangkuhan, perbaiki. Antum ada masalah. Karena kalau antum bertaubat pasti ada solusi. Kalau nggak ada solusi berarti ada masalah sama diri antum, sama diri kita. Oleh karenanya ini ya, saya tidak bisa kasih solusi yang lain ya. Cuma ini husnudzan, bertakwa, istighfar, sudah. Lazimi. Sudah saatnya kita dapat masalah, jangan kemudian kita malah habisin waktu nonton berita macam-macam, nonton ikuti ini macam-macam, kemudian enggak perlu, sudahlah. Hanya buang-buang waktu dan tidak akan datang solusi. Ya. Ini ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, sedikit yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang sampaikan bermanfaat ya. Selanjutnya kita masih banyak waktu. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih sekali Ustaz Firanda sudah menjelaskan materi kita kali ini. Kali ini kita akan masuk ke forum tanya jawab, tapi kami hanya bisa memperkenankan pihak ikhwan saja untuk open mic dan Bapak dan Ibu untuk menuliskan pertanyaannya di chat room. Nah, ini sudah banyak sekali pertanyaan Ustaz, banyak banget. Nah, saya akan bacakan, pilih salah satu yang berhubungan dengan tema. Saya akan bacakan ini dari Ibu Rahma kepada everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Akhwat bertanya, jikalau kita dizolimi seseorang yang sudah kita percaya, saya sudah anggap sebagai sahabat, kemudian ia khianati dengan menyebarkan aib kita, dengan nambah-nambah cerita, kemudian jadi fitnah, apakah wajar jikalau saya memutuskan silaturahim dengan beliau karena merasa sudah tidak damai lagi dan nggak bisa berhubungan baik? Mohon pencerahannya Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Ketika kita dizalimi, apa yang kita lakukan ya? Dan itu dalam kehidupan itu sesuatu yang sangat wajar. Kalau Nabi Muhammad SAW adalah orang yang terbaik, yang akhlak terbaik, yang paling memaafkan, yang paling murah senyum, itu saja dizalimi, apalagi kita-kita ini yang banyak kesalahan, banyak kekurangan, potensi untuk zalimi sangat besar. Tentu lebih sakit ketika yang menzalimi kawan sendiri ya, apalagi berkhianat, sudah kita percaya kemudian mengumbar aib kita. Tapi saya katakan kalau kita dizalimi, ada 3 hal yang kita boleh lakukan, 2 hal yang boleh kita lakukan. Hanya cuma 3 kemungkinan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala ya, kita boleh membalas ya. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita dizalimi kita boleh balas. Wa jazaa'u sayyi'atin, balasan keburukan, sayyi'atun mithluha. Kita boleh balas dengan setimpal. Ini pilihan pertama, kita boleh balas. Pilihan yang kedua, faman afa wa aslaha, barang siapa yang memaafkan, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita maafkan. Yang ketiga, kita berdosa, innahu la yuhibbudz zalimin. Allah tidak suka dengan orang yang zalim. Rasul menjelaskan, kalau kita balas, kapan kita berubah dari zalimi menjadi menzalimi? Kapan kita berubah status dari dizalimi menjadi menzalimi? Tatkala kita membalas lebih daripada yang seharusnya, tidak setimpal, kita balas lebih daripada yang setimpal.
Ya, sederhana, misalnya ada orang maki kita bilang, misalnya mohon maaf, dia bilang kamu anjing, terus kita balas kamu anjing rabies, itu lebih parah ya. Berarti kita sekarang mendolimi dia dengan tambahan rabies tersebut. Dan kebiasaan orang ketika dia mencoba untuk membalas dengan setimpal sulit. Biasanya dia kalau sudah balas lebih daripada yang seharusnya. Sehingga dari sisi seharusnya dia dizolimi, dia menjadi menzolimi. Ya. Tapi kalau dia mau balas bisa setimbal, tidak jadi masalah. Yang terbaik adalah maafkan. Maka saya sarankan kepada ibu yang bertanya, saya sarankan dia maafkan, ya. Meskipun tidak usah dekat lagi, tidak usah terulang lagi, tidak usah lagi menjadikan dia partner, ya sudah maafkan. Kita ketika terkena dizalimi orang, kita pertama introspeksi diri, ini karena dosa-dosa saya. Karena kalau kita selalu fokus kepada kezaliman orang terhadap kita, akhirnya kita lupa merasa diri kita sempurna. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika menyebutkan 20 sebab kenapa Anda maafkan, di antaranya ketika kita dizalimi, sudahlah ini pasti karena dosa-dosa saya. Kita introspeksi diri. Dengan demikian kita mendapat manfaat ketika kita dizalimi, ya. Dosa-dosa kita diampuni, ya. Yang kedua, ketika kita maafkan, Allah akan mengampuni kita. Mungkin kita punya banyak dosa yang tidak bisa diampuni kecuali dengan kita dizalimi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyafu walyasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum." Hendaknya kau memaafkan dan berlapang dada. Tidakkah kau suka Allah memaafkan kalian? Al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai perbuatan. Jika kau memaafkan, kau akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi. Kita ini tidak luput dari dosa. Bisa jadi ada dosa-dosa kita. Cara Allah memaafkan dosa kita dengan apa? Dengan kita dizalimi. Ketika dizalimi, saatnya kita kesempatan untuk diampuni oleh Allah. Sudah maafkan. Maafkan dia. Bilang apa? Sudah qadarullah. Ya sudah, mau diapain? Ini sudah tercatat 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bahwasanya dia akan berkhianat kepada saya. Saya tidak bisa menghindar. Ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Kata Nabi, apa yang menimpamu kau tidak bisa menghindarinya. Maka kalau ibu kemudian maafkan, itu yang saya harapkan. Tidak usah memutuskan silaturahmi, tidak usah memutuskan tali persaudaraan. Biasa saja, tapi memang jaga jarak tidak jadi masalah, agar kita tidak terjerumus dalam kesalahan kedua kali. Seorang mukmin tidak terjerumus dalam kesalahan kedua kali. Tapi tidak perlu kemudian bikin rame, kemudian tidak. Kalau ada berita yang tidak baik tentang kita, boleh kita perbaiki. Kalau enggak juga tidak apa-apa, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Serahkan, ya Allah, saya serahkan kepada Engkau. Saya dizalimi, saya dituduh yang tidak, saya serahkan kepada Engkau. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Baik Ustadz, ini pertanyaan kedua. Ada yang menotifikasi saya 2 kali dan harus dibaca. Oleh karena itu saya bacakan. Ini dari Ibu Fulana. Karena pertanyaan direct message, jadi saya tidak sebutkan namanya. Assalamualaikum Ustadz. Jika istri baru saja mengetahui ternyata suaminya sudah 2 tahun nikah siri dengan perempuan lain dan sudah punya anak, namun setelah istri pertama tahu hal itu, suami nggak mau ceraiin salah satunya, sedangkan istri pertama nggak mau dimati. Bagaimana istri pertama harus bersikap? Apakah boleh gugat cerai ke pelaku itu, atau tetap hidup serumah dengan suami sampai 6 bulan tanpa nafkah batin karena istri pertama memang nggak mau digauli? Otomatis berceraikah atau berdosakah istri serumah dengan suami yang tidak dilayani sama sekali karena nggak dianggap ada suaminya? Nah, suami sudah minta maaf dan berjanji menjadi suami yang baik asal tidak terpisah demi anak-anak. Istri pertama menyuruh si suami tinggal di rumah istri kedua, tapi suami nggak mau. Bukankah itu juga jadinya zalim sama istri keduanya? Nah, ini gimana nih Ustaz? Jadi ini bagus sekali kayaknya Ustaz. Ruwet ya. Saya cerita, saya pernah ngisi pengajian, datangi oleh seorang wanita. Dia bilang, Ustaz, suami saya begini-begini, sekarang nikah lagi, ya. Sekarang nggak pernah ketemu saya lagi, ya. Saya bilang, kenapa? Ya, saya sakit hati Ustaz, gini-gini, ya. Saya bilang, ya ibu, ya gimana kalau suami nggak mau ketemu ibu lagi karena ibu omel-omelin terus, yang sementara istri kedua menyayangi suami, ya lebih baik pilih istri kedua daripada ibu yang ngomel-ngomel terus, ya. Jadi saya bilang, ini sekedar ilustrasi saja, artinya kita dalam kehidupan ini tentunya kita punya angan-angan untuk memiliki kebahagiaan yang sempurna, ya. Mungkin idealis seorang wanita pinginnya suami tidak poligami, kemudian cintanya hanya kepada istrinya, ya, tidak ada yang lainnya, fokus, ya. Tapi ternyata Allah berkehendak lain.
Allah berkehendak, kehendak lain. Ya. Dan kita tahu bahwasanya kehidupan ini tidak ada yang mulus ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, laqad khalaqnal insana fi kabad. Bahwa kami menciptakan manusia dalam yukabit, yaitu menghadapi kesulitan-kesulitan. Kita diberi pilihan pisah. Misalnya taruhlah ibu milih pisah, cerai sama suami. Tidak kuat di poligami, ya. Saya tahu poligami itu syar'i, tapi saya tidak kuat. Tipe saya tidak kuat untuk dipoligami. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana suami saya kalau sama wanita lain. Misalnya banyaklah alasan ibu-ibu. Tapi di depan dia pisah, anak-anak entah bagaimana nasibnya. Suami harus saya berusaha mencari suami yang lain lagi, dan itu tidak gampang. Dan itu dampaknya besar bagi anak-anak, bagi kita, bagi suami dan lain-lainnya. Atau saya hidup tetap dengan seperti ini, saya tetap statusnya sebagai istri pertama, ya. Kemudian suami punya istri yang lain, tetapi saya bisa bahagia meskipun kebahagiaan saya mungkin berkurang dari 100% menjadi 80%. Kita berpikir. Tidak ada yang sempurna cuma di surga. Sempurna cuma di surga. Tapi yang saya sampaikan kepada ibu yang bertanya ini, jangan sampai kita zalimi orang lain. Taruhlah suami anti sudah menikah sama istri kedua. Haram bagi kita suruh dia nyeraikan istrinya, nggak boleh. Rasulullah larang. Kalau kita bilang, pilih saya atau dia, kalau enggak ya tidak boleh. Kalau dia sudah terlanjur, ketika dia belum menikah, mungkin kita bisa tahan, jangan. Kita tingkatkan servis kita perhatian ya. Tapi kalau sudah terlanjur nikah, kemudian kita bilang, ceraikan dia, pilih dia atau saya, ini repot. Kalau anti nggak kuat, anti minta cerai, terserah anti. Tapi anti jangan bilang ceraikan istri yang lain. Itu dosa, nggak boleh. Berarti anti telah mendolimi dia. Kalau anti nggak kuat, bilang saya nggak kuat. Ya, saya nggak kuat, saya ingin pisah. Ya. Tapi jangan ucapkan lafal, pilih saya atau dia, nggak boleh. Jangan ucapkan ceraikan dia, nggak boleh. Ini akan jadi bertanggung jawab di hari akhirat. Dia juga punya anak. Coba kalau anti dalam posisi dia, suaminya sudah nikah 2 tahun, sudah kucing-kucingan selama 2 tahun, kemudian sekarang cerai begitu dicampakkan, kira-kira bagaimana? Ya. Bagaimana kalau anti saya sarankan merubah cara berpikir? Karena kadang-kadang, maksudnya alhamdulillah, coba berpikir, tunjukkan, maksudnya saya menerima syariat Allah. Ya, suami saya tentu ada sebabnya kenapa dia berpoligami. Mungkin kesalahan kembali kepada saya, mungkin saya kurang menservis, mungkin saya kurang siap untuk jika digauli, macam-macam lah. Kita berusaha mengembalikan kesalahan kepada kita. Yakin bahwasanya kejadian yang tidak kita sukai pasti akibat kesalahan yang kita lakukan. Maka kalau saya bilang saran saya, ya, anti tidak perlu begitu, tidak perlu kemudian minta suruh dia ceraikan istrinya, nggak boleh. Kalau anti nggak kuat, anti yang cerai. Jangan suruh dia ceraikan istri kedua, ya. Anti telah berbuat zalim dan nanti urusannya repot di hari kiamat. Hidup cuma sebentar. Kalau mau, saran saya anti bersabar. Sudahlah, suami mau kembali minta maaf, sudah jalani kehidupan. Kalau diajak bergaul, gimana jadi istri 6 bulan tidak digauli, ya stres lah suami ya. Ini dia lebih senang ke istri kedua. Ya, kenapa anti tidak menerima kalau begitu nggak usah jadi istri, mending pisah. Saya bilang mending pisah daripada anti jadi istri dia minta menggauli selama 6 bulan anti tidak layani, mending anti pisah daripada anti berdosa. Ya. Wallahu a'lam bishawab, ini yang saya sampaikan ya. Di depan anti cuma 2, anti sabar dengan kondisi tersebut. Ini sebagai ladang pahala. Alhamdulillah saya membagi kebahagiaan kepada wanita yang lain ya. Saya beri uzur kepada suami saya ya. Alhamdulillah suami saya mungkin anggap saja ada istri 2, mungkin mudah-mudahan saya jadikan contoh kepada yang lain bahwasanya ini suami saya poligami yang berhasil. Misalnya kalau suami saya lagi ke istri kedua, waktu saya gunakan untuk baca Quran, saya untuk sholat malam, tidak selalu melayani suami. Jadi manfaatkan, kita berpikir positif aja lah. Toh ini kehidupan ya. Yang lebih parah dari saya banyak, masih banyak yang nggak punya suami, masih banyak suaminya poligami tapi dicampakkan, masih banyak orang suaminya poligami, istri pertama digampar, macam-macam. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian Ibu ya. Ini pertanyaan dari Bapak-bapak yang akan bertanya langsung. Saya tidak bisa membantu ibu-ibu yang tadi karena belum tahu juga nih Ustaz. Ya. Ini ada Bapak Rizky yang sudah raise ya. Silakan. Bisa menyalakan mikrofonnya dan bertanya langsung ke Ustaz. Monggo, tafadhol. Bapak Rizky P. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Saya Ustaz dari Palembang. Masya Allah. Allah barik fiik. Tafadhol. Mau bertanya Ustaz. Ya. Bagaimana Ustaz? Apakah bisa
kita ini bersedekah selain mendoakan. Kita bersedekah atas orang yang dulu pernah kita zolimi, Ustaz. Karena kita belum pernah memohon maaf kepada dia, dan saat ini posisi dia tuh kita nggak tahu Ustaz gimana dia itu. Demikian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting pertama kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendoakan dia. Tidak ada masalah kalau kita berdoa bersedekah atas nama dia. Mudah-mudahan ya sebagai pengurang dosa-dosa kita. Tetapi bagaimanapun kita harus berusaha mencari dia. Ya. Itulah namanya kezaliman. Makanya Nabi mengatakan az-zulm zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan yang bertubi-tubi pada hari kiamat kelak. Sebenarnya Allah mengatakan kegelapan tersebut ketika kita melewati sirat, bahaya. Kita melewati sirat, dan itu adalah ujian yang terakhir menuju ke surga, dan sirat itu adaku minasya'ar, lebih tipis daripada rambut, wa ahaddu minas sayf, dan lebih tajam daripada pedang. Dan kita butuh cahaya untuk melihat jalan tersebut dan kita bisa berjalan. Makanya orang-orang beriman mengatakan Rabbana atmim lana nurana waghfir lana, ya Rabb kami sempurnakanlah cahaya kami. Kapan? Ketika melewat sirat. Nah, kalau kita ternyata melakukan kezaliman, zulumatun yaumal qiyamah, maka kita akan ditimpa dengan kegelapan yang bertubi-tubi. Sulit bagi kita untuk melewati sirat, dan itu bahaya. Alhamdulillah kita sudah, mungkin dulu kita nggak ngaji, sekarang udah ngaji, kita tahu kita melakukan kesalahan. Maka saya bilang maksimal kita berusaha mencari orang tersebut. Ya. Tidak mengapa kita berbuat baik kepada keluarganya kalau kita nggak tahu orangnya. Kalau kita tahu keluarganya berbuat sama keluarganya. Kalau nggak kita berusaha. Sekarang ada banyak medsos, kita berusaha cari, insya Allah ada. Ya, berusaha. Kalau sudah berusaha semaksimal mungkin. Kita bilang, ya Allah saya sudah berusaha. Dan engkau berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampumu. Kalau kita sudah berusaha tidak menemukan dia, kita cuma doain. Tidak harus bersedekah, tapi kita doain, ya Allah ampuni diriku, ampuni dia. Ya Allah pertemukanlah aku dengan dia, agar aku bisa minta maaf dengan dia. Nah, itulah masalah kalau kita berbuat zalim. Makanya kalau kita berbuat zalim, ego kita buang. Jangan kita ego-egoan, sudah kita minta maaf. Kita pingin mati ini nggak ada urusan sama orang. Kita pingin demikian. Ya, makanya ketika seorang bertanya kepada Ibnu Umar, jelaskan kepada saya intisari ilmu, dia mengatakan kalau kau bisa bertemu dengan Allah, khafifadz dhahr, yaitu kau ringan punggungmu, tidak ada tanggungan orang lain padamu, tidak ada kezaliman kepada orang lain, lakukanlah. Itulah kesimpulan hidup. Engkau meninggal tidak punya masalah sama orang. Kalau kau punya masalah sama Allah, Allah mudah memaafkan. Tapi kalau punya masalah sama orang, orang itu akan nuntut kamu di hari kiamat kelak. Jangankan orang lain, ibu nuntut anaknya, anak nuntut ibunya. Suami nuntut istrinya, istri nuntut suaminya. Masing-masing ingin selamat, masing-masing ingin mendapatkan surga yang tinggi, masing-masing takut dengan neraka jahanam. Maka saran saya kalau antum sudah berusaha semaksimal mungkin, ya mudah-mudahan Allah ampuni. Allah Maha tahu kita sudah berusaha untuk minta maaf, sudah berusaha mencari alamat dia, mencari nomor telepon dia, nggak dapat. Kita bilang, ya Allah saya serahkan urusan kepadamu. Ya. Dengan demikian mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, sudah 3 pertanyaan. Kira-kira boleh ditanya lagi nggak Ustaz ini beberapa pertanyaan? 2 boleh, 2. Tersisa. 2 boleh. 2 ya. Ya. Nah, saya persilakan Pak Rizky yang tadi mau bertanya tapi nggak jadi, bisa langsung open mic. Pak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ingin bertanya Ustaz, bagaimana cara menghadapi ujian belum memiliki keturunan? Kadang kita merasa putus asa, habis biar apalagi seperti itu. Dari sisi medis alhamdulillah kami normal semua. Namun ternyata pada Allah belum dapat juga. Kemudian mohon doanya juga Ustaz agar kami segera diberi keturunan yang saleh-salehah di hadapan Allah. Sudah berapa tahun menikah? 5 tahun Ustaz. Masya Allah. Ya. Allah alam ya. Hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau medis sudah dilakukan, sudah berdoa kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya apalagi setelah itu ya. Kita hanya husnudzon kepada Allah bahwasanya apa yang Allah putuskan itu yang terbaik. Ya. Apa yang Allah putuskan itu yang terbaik ya. Kita tidak tahu kalau kita punya anak. Kalau kita punya anak bisa jadi belum saatnya. Mungkin kalau kita punya anak sekarang, kedepannya anak tersebut ternyata yang lahir belum soleh, ya misalnya. Allah akan memberikan kita anak pada waktu yang tepat insyaallah ta'ala. Saya punya pengalaman, masalah saya pernah ketemu seorang. Pertama orang tersebut di Indonesia.
apa namanya? Dia bilang, "Ustaz, subhanallah saya menikah setelah 11 tahun baru punya anak." Saya ketemu langsung. Yang satu juga saya ketemu dosen di Madinah. Saya diundang makan orang Arab. Dia cerita 9 tahun menikah, kalau tidak 9 tahun menikah, sudah berusaha udah nggak punya anak sampai terakhir dia ingin buat bayi tabung, bikin bayi tabung, proses bayi tabung dan itu ke Mesir. Dia harus pergi dari Madinah pergi ke Mesir karena dia dengar teknologi di sana untuk masalah ini bagus. Dia pergi, zaman-zaman dulu dia pergi dengan bertawakal berdoa kepada Allah. Kemudian setelah lama di Mesir, tahu-tahu istrinya terlambat haid, belum sempat mengikuti program bayi tabung, ternyata hamil ya. Jadi ya itu apa namanya, di antara saran ya, di antara saran tetap bersabar ya. Dan tidak jadi masalah kalau ternyata memang apa namanya, ini mungkin kurang enak didengar, tapi tidak jadi masalah misalnya antum nikah lagi misalnya dalam rangka untuk mencari anak. Kalau memang antum tidak ada masalah ya, secara medis tidak ada masalah, bisa saja menikah lagi dalam rangka untuk mencari anak kalau istri diajak memahami. Tapi saya rasa bersabar dulu ya, istri sudah menemani selama ini ya, bersabar. Semoga Allah menyegerakan untuk mendapatkan anak-anak yang saleh. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Yang terakhir. Terima kasih, Ustaz. Ini yang terakhir, paripurna. Ini pertanyaan dari Ibu Fulana, minta dirahasiakan. Ini karena banyak tanya, jadi tenggelamnya Ustaz. Ketemu. Mohon ditanyakan kepada Ustaz. Apa yang harus dilakukan seorang istri yang baru ditinggal suaminya, di mana sang istri nggak bekerja dan anak-anaknya masih kecil? Mohon tolong dirahasiakan nama saya, Ustaz. Tentu pertama dia bersabar di selama masa iddah ya, selama masa iddah 4 bulan 10 hari dia bertakwa kepada Allah, kecuali dia tidak ada yang kasih makan dia boleh bekerja darurat. Tapi seharusnya kalau ada keluarganya, kerabatnya yang ngerti, harusnya ditanggung ya. Kita memang agak sulit kalau di tanah air. Kalau saya bicara di Arab mereka ada kabilah. Sehingga misalnya ada janda atau apa, mereka ada sumbangan, kotak sumbangan, mereka selalu isi di antara kabilah-kabilah mereka untuk menolong kalau ada janda yang kesulitan, sehingga silaturahmi terus berjalan. Di tanah air kita kurang berjalan hal tersebut ya. Terkadang seorang dalam kondisi susah, keluarganya pun tidak ngurusin. Tapi maksud saya, jika seperti tadi kondisinya seorang wanita suaminya meninggal, kalau dia punya tabungan, punya kemampuan, dia bersabar 4 bulan 10 hari, bertakwa kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar suaminya diampuni, agar dia bisa suaminya masuk surga dan macam-macamnya, dan dia dekat kepada Allah. Setelah 4 bulan 10 hari ya, dia kalau mau menikah lagi silakan ya, atau dia pendapat mau bersabar ya, dan dia bisa bekerja kalau memang tidak ada yang, kalau dia bisa menikah lagi ya, saya rasa itu lebih baik ya. Berusaha minta kepada Allah agar diberikan suami yang baik, karena dia punya anak-anak, harus ada yang menanggung ya, harus ada yang mengurusi. Dan caranya ya, kalau dia menikah dapat suami yang baik ya, dia tidak terlalu, maksud saya tidak terlalu banyak persyaratan, dia ngerti kondisi dia sebagai janda, yang penting ada suami soleh, mudah-mudahan bisa ngurus anaknya. Itu lebih, saya rasa solusinya lebih mudah daripada dia mencari kerja kemudian keluar. Kodrat wanita kan sebaiknya di rumah, seperti itu ya. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Tapi kalau kondisi sekarang dia tidak bisa makan, dia harus kerja, ya tidak apa-apa, karena ini darurat. Kalau enggak, siapa yang kasih makan anak-anaknya? Intinya semua dihadapi dengan ketakwaan. Apa yang saya sampaikan hanyalah ide, hanyalah pendapat, keputusan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kedekatan kita dengan Allah, tawakal kita kepada Allah, husnudzon kita kepada Allah, sejauh itulah solusi yang terbaik akan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.